firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi." Quran ini diturunkan kepada kita, tujuan yang paling utama setelah kita membacakannya apa? Liyadabbaru ayatihi. Apa artinya liyadabbaru ayatihi? Apa artinya liyadabbaru ayatihi? Untuk mentadabburi ayatnya. Jadi baru kita membacakan, kita berusaha untuk memikirkan artinya apa. Lalu kita memikirkan lagi bagaimana kita bisa mengamalkannya. Lalu kita memikirkan lagi bagaimana kita membiasakan diri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Luar biasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadikanlah diri kalian bersama orang yang jujur. Jujur. Jadi awalnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi. Manusia itu kadang-kadang kalau berbicara, kita kadang-kadang kalau kita membiasakan diri untuk jujur, kadang-kadang kita melebihkan berita, kadang-kadang kita menceritakan berita yang bisa jadi palsu atau hoax, bisa jadi dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Tetapi pas kita membacakan ayat Al-Quran, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kepada Allah dan berusaha jujur. Awalnya kita akan berusaha untuk mengendalikan diri, mendorong diri, berusaha untuk menjadi orang jujur. Ini bagus kalau kita sudah berusaha memberikan energi untuk menjadikan orang yang jujur. Tetapi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sudah melangkah yang lebih atas daripada itu semua, yaitu sudah membiasakan diri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika dia berbicara, dia sudah terbiasa untuk jujur. Ketika dia berurusan dengan orang lain, dia berurusan secara akhlakul karimah. Ketika dia bermuamalah dengan orang lain, dia bermuamalah secara sopan, akhlak, lembut hati. Sudah terbiasa, sudah tidak menjadi bagian dari sesuatu yang harus diberikan energi supaya kita mengendalikan dan mempush diri kita untuk menjadi orang yang jujur atau orang baik. Kita sudah membiasakan diri untuk menjadi orang yang baik. Al-Quran sudah menjadi lifestyle kita. Jadi style kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah sampai tingkat tersebut, tingkat itu berarti insya Allah kita sudah menjadi ahlul Quran. Nah, bagaimana kita menjadi ahlul Quran? Bagaimana kita bisa mendapatkan sifat-sifat Al-Quran? Sebenarnya sifat ahlul Quran itu banyak. Mari kita membacakannya satu persatu. Masya Allah pada adik-adik yang Masya Allah masih remaja, masih anak muda, mudah-mudahan Insya Allah sudah menjadi hafiz Quran. Dan mudah-mudahan Insya Allah kalau belum menjadi hafiz Quran, Insya Allah tahun depan sudah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Dan pun juga orang tua, mudah-mudahan Insya Allah menjadi ahli Quran dan juga melahirkan anak dan keturunan yang menjadi ahli Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir kehidupan beliau sedang sakaratul maut, dan itu hampir beberapa jam terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, mengalami rasa sakit yang luar biasa, demam yang luar biasa, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau ke masjid harus bergantung bersandar pada dua orang, satu orang dari kanan, yang kedua dari kiri. Di antaranya Bilal bin Rabah dan Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah SAW bersandar pada mereka supaya berjalan ke dalam masjid. Sampai-sampai diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW sudah tidak bisa jalan lagi, tidak bisa jalan. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau ke masjid, kaki beliau sudah tidak bisa melangkah. Diambil oleh Bilal bin Rabah dan Ali bin Abi Thalib, dan juga lihat tangan saya seperti apa. Begini.
kayak apa ya? Kayak bukan didorong, tapi dipush ya, apa namanya? Digerak ya, diseret. Nah, diseret ya. Maaf ya, bahasa Indonesia saya belum sempurna ya. Padahal saya sudah 7 tahun di sini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Akhir kehidupan beliau itu sangat susah. Dan akhir kehidupan beliau menyampaikan wasiat-wasiat terbaik yang disampaikan kepada sahabatnya dan umatnya termasuk kita semua. Wasiat pertama, tolong jaga pasangan kalian, jaga istri-istri kalian, jaga anak perempuan kalian. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada kita. Di antara wasiat Rasulullah SAW, dan ini yang terkait dengan tema kita hari ini, kata Rasulullah SAW, hai sahabatku, umatku, ikhwanku, iqra'u hadzal Qur'an, bacalah Quran ini. Jangan sampai suatu hari lewat tanpa kita membacakan Al-Quran. Iqra'u hadzal Qur'an, bacalah Quran ini. Karena sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat, pertolongan kepada siapa? Kepada sahabatnya, kepada kalian. Ayo kita merenung sedikit dalam wasiat Rasulullah SAW ini. Awalnya iqra'u hadzal Quran. Apa artinya iqra'u? Bacalah. Dan ini sesuai dengan berita pertama yang ada di dalam Al-Quran kan? Di dalam Al-Quran berita yang paling pertama, ayat yang paling pertama apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok kenapa iqra'? Kenapa bukan berita pertama itu lakukanlah salat? Kenapa? Kenapa bukan berita pertama itu bayar zakat, puasa Ramadan, haji dulu, umrah dulu? Bukan. Tetapi iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan berita wasiat terakhir dari Rasulullah SAW kepada kita juga iqra'. Luar biasa. Berarti ada alasan yang sangat besar di belakang iqra'. Rasulullah SAW, sahabat Rasul, ulama menjelaskan tentang iqra'. Kenapa iqra' ini adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, kalau kita sudah iqra', kita bisa tahu bagaimana kita bisa melakukan salat. Kita bisa tahu bagaimana bayar zakat. Kan ada iqra'. Kalau kita membacakan iqra', ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang zakat. Jadi kita tahu cara kita bayar zakat. Jadi kita tahu cara kita puasa Ramadan. Tahu cara kita haji dan umrah karena kita sudah iqra'. Wasiat Rasulullah yang terakhir adalah iqra' bismi rabbika atau iqra'u hadzal Qur'an, bacalah Quran ini. Karena sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi bantuan, pertolongan, syafaat kepada kita semua. Ibu dan Bapak, kalau kita di dunia ini sendirian, tidak ada pasangan hidup, sendirian tidak ada anak, sendirian tidak ada keluarga, sendirian tidak ada sahabat. Bagaimana perasaan kita? Kadang-kadang gelisah kan? Kesepian. Kadang-kadang kita susah hati kan? Nah, itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hari kiamat, setiap orang di antara kita akan dibangkitkan sendirian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari ini hari kiamat kalian akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwal marrah. Kita tidak akan membawa rumah kita, kendaraan kita, harta kita, duit kita, jabatan kita, anak buah kita. Enggak. Bahkan yauma yafirrul mar'u min abihi. Bapaknya akan lari dari kita. Ibu tidak akan menolong kita. Anak, suami, istri, udah ada yang akan memperhatikan kita hari kiamat. Kita sendirian. Apalagi saat itu kesusahannya luar biasa, pikirannya juga luar biasa. Kita di antara dua pikiran, masuk surga
menikmati kenikmatan yang luar biasa atau masuk neraka, mengalami azab yang paling luar biasa. Pikiran kita sangat susah saat itu, sangat susah. Kalau kita di dunia itu sendirian, pikirannya sangat susah, apalagi kalau kita di akhirat. Nah, orang di antara semua manusia itu saat itu sangat susah, kecuali ahlul Quran. Kata Rasulullah SAW, "Iqra'u hadzal Quran, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi layatiyan Quran yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pertolongan kepada kita semua. Pertolongan itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, pertolongan ini dalam bentuk doa. Jadi setiap orang di antara kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat sendirian, kecuali ahlul Quran. Ketika kita dibangkitkan, dikeluarkan dari makam kita akan keluar mencari siapa yang menemani kita. Tiba-tiba kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu cakap, yang begitu indah, akan menemani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa.